Oke, selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, untuk yang membawa handphone silakan di silent agar tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih. Saya akan membuka kebaktian ini dengan sebuah firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Ada di grup lagi. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di angkat putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Dia menyatakan kebenarannya, sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Oke, saudara-saudari, silakan duduk dulu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kami semua agar kami dapat melayani Engkau di dalam nama-Mu. Kami juga bersyukur karena hari ini kami dapat berkumpul di rumah ini, di rumah Lucy dan keluarganya. Kami harap Engkau menjaga kami semua agar kami dapat melayani Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan pujian lagi. Pujian nomor 221,
sandar pada lengan yang kekal. Pujian nomor 221 ada di. Oh. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Yoksan. Pada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, khususnya keluarga besar dari Saudari Ango, Saudari Lucy, saya ucapkan selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan yang sudah di atas kertas, yang sudah di tangan kita semua. Yaitu dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Kita akan membacanya dengan bertanggapan. Angka-angka yang kecil adalah menunjukkan ayat-ayatnya. Kalau angka di depan yang besar itu adalah penomoran yang saya buat, supaya nanti gampang kita mempelajari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ayat terakhir, ayat 9 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu semua bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan jantungmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara jantung dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, bahkan Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, bahkan Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa dan bahaya api neraka melalui putramu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami sungguh berterima kasih karena kebaktian keluarga ini sudah Engkau tentukan sebelum Engkau menciptakan langit dan bumi, di mana anak-anakmu Engkau izinkan untuk bertemu di rumah saudari Ango. Kami sudah memuji namamu seperti malaikat-malaikat di sorga yang tidak pernah berhenti memuji namamu. Karena mereka adalah malaikat-malaikat yang kudus, yang tidak ada dosa. Tetapi kami tahu kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami tidak layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Ampunilah dosa kami dengan darah Yesus. Hapus semua pelanggaran kami, supaya lubuk jantung kami suci dan Roh Kudus mau bekerja, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, satu-satunya pegangan kehidupan yang kekal yang Kau berikan kepada manusia di dunia ini. Dapat kami pelajari, dapat kami sayangi, dapat kami simpan, dapat kami renungkan, supaya hidup kami dikuatkan menjadi sama serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah doa kami. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus ya, ketika dia berada dalam penjara di kota Roma. Tetapi surat ini penuh dengan kata sukacita. Ya, bersukacita. Kenapa bisa begitu ya? Karena sukacita itu adalah hadiah dari Allah melalui Yesus. Ya, di dunia ini memang banyak ya sukacita yang ditawarkan dunia, tapi sukacita itu bersifat sementara saja dan dari luar ya. Tetapi sukacita yang dikatakan di dalam surat Filipi ini adalah sukacita yang bersumber dari dalam diri kita. Ya, seperti kalau kita pindah rumah ya, di daerah tertentu kita mencari sumber air. Dan kita menggali sumur, dan sumber airnya selalu mengalirkan air. Jadi sukacita yang dimaksud di dalam surat Filipi tidak sama dengan sukacita yang ada di dunia. Karena sukacita di dunia ini tergantung keadaan. Ya, kalau keadaannya baik, orang bersukacita. Ya, kalau keadaannya tidak baik, orang kehilangan sukacita. Kalau sukacita yang tadi kita baca bukan ya sukacita seperti yang ditawarkan oleh dunia. Nah, kalau kita ingat kerajaan yang paling pertama, yang paling terkenal di dunia adalah kerajaan Mesir. Kenapa Mesir? Mesir ya pada saat-saat yang lalu itu kurang lebih ya 3.500 tahun yang lalu. Itu negara paling kuat tuh adalah Mesir. Kalau sekarang kita pergi ke Mesir, kita masih bisa melihat piramid. Ya, piramid itu sangat besar loh. Piramid itu sampai sekarang orang tidak tahu bagaimana cara membangun piramid. Karena batunya sangat besar, begitu tinggi. Bagaimana zaman dulu tidak ada kren untuk menempatkan batu yang begitu tinggi di atas piramid itu. Dan piramid itu bukan hanya satu buah loh, begitu banyak ya di Mesir. Nah, Mesir memiliki sebuah kota yang sekarang masih ada menjadi ibu kota Mesir yang bernama Kairo. Ya. Kairo itu artinya apa? Aku selalu bersukacita. Itu manusia ingin ya bersukacita, tetapi
sukacita di dunia ini bersifat sementara. Nah, sedangkan sukacita yang tadi kita baca dalam surat Filipi, itu sukacita yang kekal. Nah, mari kita lihat. Di dalam bacaan kita tadi, itu ada 7 perintah. Ada 7 perintah ya. Perintah yang pertama dikatakan, kamu semua haruslah bersukacita selalu. Tapi ada kata, di dalam Tuhan. Nah, ini penting ya. Kenapa bersukacita itu dalam Tuhan? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita sukacita. Dan sukacita itu paket yang diberikan pada kita kalau kita percaya Yesus. Apa itu paketnya? Paket ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kita harus menerima kasih Allah. Kemudian baru setelah kasih Allah kita terima, ada sukacita, kemudian ada damai ya. Kalau kita lihat ayat ke-7, bagian ayat yang terakhir ayat 9 itu inti dari bacaan kita tadi adalah damai. Ya, damai ya. Nah, apa itu damai? Yang pertama, kita berbicara tentang kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Kasih Allah adalah kasih terbesar. Dia memberikan kita manusia bukan uang. Dia memberikan kita bukan rumah. Ya, bukan harta benda. Tapi yang paling baik yang diberikan pada kita adalah putranya sendiri loh, Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus dikirim ke bumi ya 2000 tahun yang lalu untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Penting ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa manusia mati? Dalam perut ibunya bisa mati. Ada anak yang kecil bisa mati. Orang dewasa bisa, orang tua bisa. Kenapa? Hanya Alkitab yang mengatakan kematian adalah akibat manusia sudah berdosa. Dan sejak kita lahir kita sudah berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada anak yang lahir, itu lahir dengan senyum. Tidak pernah terjadi. Semua manusia lahir pasti menangis membawa air mata. Walaupun ya dia lahir dari keluarga yang sangat kaya. Kenapa begitu? Karena manusia secara naruni, dia tahu dia datang di dunia yang sangat susah. Akhirnya ya manusia harus hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan. Nah, tetapi Allah tidak ingin ya kalau kita manusia hidup sama ya dengan semua manusia. Tanpa Yesus kita akan binasa. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi, dia adalah Allah, tapi dia juga menjadi manusia. Kenapa sekarang dia menjadi manusia? Tujuannya hanya satu. Dia mau menjadi wakil kita untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib. Sebenarnya kita semua yang tidak percaya Yesus, kita sedang menunggu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita sudah dihukum mati loh oleh Allah loh, tapi pelaksanaannya belum dijalankan. Ya, tunggu saat orang itu mati, baru Allah mengirim malaikat menangkap roh orang itu dan melemparkan orang itu ke dalam neraka dengan terpaksa. Karena neraka bukan Allah ciptakan untuk manusia, dia ciptakan untuk setan dan roh-roh jahat. Jadi Allah ingin kita mengenal dia melalui Yesus. Ya, karena Allah itu roh, kita tidak bisa melihat Allah, kita bisa melihat ciptaannya, tapi tidak bisa kita melihat Allah. Seperti sekarang ada angin. Kipas anginnya menghasilkan angin. Tapi angin yang kita rasakan tidak bisa kita lihat. Hanya bisa kita rasakan hembusannya karena kertas ini terus ya bergoyang-goyang. Itulah angin. Allah adalah roh, tidak bisa kita lihat dengan mata. Dan banyak orang salah menyembah. Orang Tionghoa itu paling banyak ya Allahnya. Hanya kalah dengan orang Jepang. Orang Jepang itu ya ada, menurut penelitian, lebih dari 40.000 Allah mereka. Itu Jepang loh. Kalau orang Tionghoa, ada Allah, apa? Bulosin. Terus, apa lagi? Yang sering muncul di tahun baru. Choisin. Ya, semua sin. Itu orang Tionghoa. Tapi sebenarnya, itu bukan Allah. Itu Allah yang manusia ciptakan. Bahkan jadi ningkong Bulosina. Ya kan? Allah Priuk katanya. Jadi tidak ada, itu manusia yang menciptakan Allah.
Tetapi Allah yang adalah roh, dia memperkenalkan dirinya 100% dalam diri Tuhan Yesus. Ya, makanya lahir ya di dunia ini, tahun kelahiran Yesus menjadi tahun internasional, dan Yesus lahir hanya dengan satu tujuan, dia menjadi wakil kita yang menjalankan seluruh ya perintah Allah, karena kita tidak sanggup lagi. Kemudian karena dia bisa menjalankan seluruh perintah Tuhan tanpa ada salah, tanpa ada cacat, itu buktinya Yesus itu 100% tidak ada dosa. Jadi satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa itu adalah Yesus namanya. Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Kalau dia berdosa, dia tidak bisa menanggung dosa. Kalau dia berdosa, dia harus dikirim ke neraka. Dia tidak bisa menanggung dosa. Makanya Yesus itu tidak ada dosa. Dia akhirnya mati untuk dosa-dosa kita. Nah, Alkitab mengatakan dia bukan hanya mati, tapi dia dikubur pada hari ketiga. Alkitab yang mengatakan Yesus bangkit dari kematian. Ini yang paling penting ya. Di seluruh dunia, di mana-mana kita pergi, selalu ada disiapkan tanah pekuburan. Setiap kuburan yang ada, pasti di dalamnya ada jenazah yang dikubur, baik masih baru maupun sudah lama. Tetapi di dunia ini ada satu kubur yang kosong. Kuburnya Tuhan Yesus. Ya, kuburnya itu ada di mana? Ada di luar kota Yerusalem. Nah, pada zaman dulu, tidak ada semen. Ya, nanti kamu bisa periksa kapan manusia menemukan semen. Semen itu sebenarnya berasal dari batu kapur. Ya, di Pulau Jawa dulu banyak orang menggunakan batu kapur untuk ngecat rumah, ya, untuk membuat sesuatu dengan batu kapur. Tetapi ya dengan penelitian yang ada, batu kapur yang dibakar akhirnya bisa dibuat semen. Kemudian semen tidak cukup. Manusia menemukan namanya beton dengan tulang-tulang besi sehingga kita bisa membuat ya tiang-tiang yang sangat kuat, ya, tidak akan runtuh sampai puluhan tahun. Saya masih ingat pada tahun 1982 ya, jembatan Kapuas itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Ya, saya bersama kawan saya naik Vespa gereja melintasi jembatan itu. Sudah berapa tahun? Ya, sekarang sudah 2025, berarti sudah 53 tahun. Ya, sudah lama sekali. 53 atau 43 tahun. Sudah lama sekali. Tapi jembatannya masih kokoh, masih bisa dipakai. Ya, menurut perhitungan, kalau beton itu bisa tahan 100 tahun. Tetapi kuburannya Yesus, pada zaman dulu tidak ada beton. Tapi Allah dengan sengaja menguburkan Yesus di dalam gunung batu. Yaitu gunung batu yang dipahat dan Yesus dimasukkan ke dalam gunung batu itu dan mayatnya ditempatkan di situ selama 3 hari. Jadi pada Jumat dia disalib, dia mati untuk dosa kita. Jumat langsung dikubur, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga dia bangkit dan kuburnya kosong. Satu-satunya kubur yang di dunia ini yang kosong, kuburnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita percaya Yesus, maka kita langsung ya menerima paket dari Tuhan, itu dalam 3 macam pemberiannya. Yang pertama, dia memberikan kita kasih, dia memberikan kita sukacita, dia memberikan kita damai. Damai di sini bukan berarti tidak ada perang. Damai di sini artinya kita sudah tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Kita sudah diampuni dosanya melalui darahnya Yesus. Jadi penting di sini ya, bahwa kasih Allah, sukacita Allah, damai dari Allah itu adalah pemberian yang gratis. Tidak perlu kita keluar apapun, asal kita mau terima, itu dapat kita peroleh. Tidak usah ya kita usahakan. Nah, karena itu malam ini, saya bersyukur di rumah saudari Lucy, ya, dengan mamanya, saudari Ango, dan papanya, dan adik-adiknya, dan semua keluarga besar, dan juga anggota gereja, kita bisa belajar tentang sukacita. Tadi saya katakan kata sukacita, bahasa Yunani-nya adalah kairo. Nah, di sini ada 7 perintah. Perintah yang pertama, kamu semua senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Satu kali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi sukacita ini bukan dipengaruhi oleh keadaan. Tadi saya katakan Paulus berada di penjara loh. Dia menulis surat Filipi ini.
Kenapa dia menulis surat yang penuh dengan kata sukacita? Karena surat ini dikirim ke gereja Filipi. Gereja Filipi itu sedang khawatir ya bahwa Paulus berada di Roma, sedang dalam penjara. Mereka itu takut, satu, Paulus tidak punya uang. Jadi mereka kirim uang ke Paulus. Ya, jaraknya ya dari Filipi ke Roma itu beratus-ratus kilometer. Zaman dulu tidak ada kapal, tidak ada pesawat. Jadi mereka untuk ya bisa menyerahkan kiriman uang kepada Paulus, mereka mengirim, yaitu hamba Tuhan di gereja mereka yang bernama Epafroditus. Tetapi apa yang terjadi ya setelah kiriman persembahannya sampai, Epafroditus melayani Paulus. Justru Paulus menulis surat kepada gereja Filipi, ya kalian jangan khawatir, ya aku baik-baik saja. Ya aku bersukacita walaupun aku berada di dalam penjara. Ini penting sekali ya bahwa sukacita orang Kristen itu sudah ada di dalam kita waktu kita percaya Yesus loh. Tidak akan sirna oleh keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu penjara, apakah itu sakit penyakit dan sebagainya, tidak akan membuat sukacita kita, yaitu sukacita kita sudah percaya Yesus, kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah, tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Makanya perintahnya jelas ya, kalau kita percaya Yesus, kita bisa senantiasa bersukacita. Perintah kedua, nah, apa buktinya kita bersukacita? Hendaklah di sini ya, kebaikan lubuk jantungmu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus ya sudah segera datang. Jadi apa gunanya kita masih hidup di dunia ini? Apakah kita diizinkan hidup di dunia ini untuk mencari uang? Bukan. Kita diizinkan hidup di dunia ini supaya orang yang ada di sekitar kita bisa mengenal kita itu berbeda dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Ya supaya bagaimana? Supaya orang-orang yang mengenal kita bisa dituntun oleh hidup kita, oleh perkataan kita, sikap kita, supaya orang itu mau ya mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di sini hendaklah kebaikan kita, ya, sifat-sifat baik kita itu diketahui di sini ya, bukan oleh segelintir orang, tapi untuk semua orang. Seperti Rasul Paulus ya, ketika dia berada di tahanan rumah di kota Roma, dia waktu menulis surat Filipi ini, dia tidak mungkin punya ya, tangan yang bisa pegang pennya, karena tangannya begini dirantai, ya, satu diborgolkan kepada prajurit yang menjaga di sebelah kanannya. Satu lagi dirantai, diborgol, dan ada prajurit yang menjaga. Jadi begini dia. Dia nggak bisa lari, nggak bisa dia menulis surat. Tetapi dia bisa membacakan surat ini atas tuntunan Roh Kudus untuk ditulis oleh juru tulis. Nah, saya pernah ke museum di Pulau Sentosa di Singapura. Zaman dulu orang Tiongkok yang merantau ke Asia Tenggara, baik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, rata-rata kerjanya kuli, nggak bisa nulis. Tidak bisa menulis. Nah, bagaimana mereka kalau mau mengirim surat kepada keluarganya di Tiongkok? Jadi di jalan-jalan di kota Singapura, itu ada tukang tulis surat yang dibayar per lembar berapa. Ya, jadi mereka kalau menerima surat, tak bisa baca surat, dia suruh orang baca. Kalau mau balas surat, di pinggir jalan ada orang yang bisa yang membantu mereka menulis surat. Paulus juga begitu. Jadi dia mendiktekan surat Filipi ini kepada penulis surat. Ya, kemungkinan besar adalah Silvanus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang di sekitar itu, tentara-tentara yang menjaga dia, melihat sikap Rasul Paulus, walaupun dibelenggu, dia nggak sedih. Melihat Paulus yang punya Yesus ya dalam hidupnya, akhirnya banyak tentara-tentara itu percaya Yesus loh. Paham ya? Jadi hidup kita untuk mengeluarkan ya sukacita yang ada dalam diri kita loh. Supaya orang tahu kita sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus memberikan kita kasihnya, sukacitanya, damainya, sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa dipengaruhi. Nah, kemudian perintah ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nanti ada
ada 7 langkah untuk mengatasi rasa khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi di sini berdoa pada Allah itu tidak ada batasnya. Apapun yang kita ingin sampaikan, kita boleh sampaikan. Tapi tidak semua yang kita sampaikan akan dilakukan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi bukan apa yang kita perlukan. Kalau kita minta pada Tuhan, apa yang kita perlukan, pasti Dia memberikan. Pasti. Ya. Kadang-kadang kita melihat bagaimana kita bisa khawatir. Kita khawatir karena kita takut besok kita tidak punya kerja. Besok kita tidak punya uang. Apalagi di sini ya ada yang setiap hari harus kerja. Kalau tidak kerja, ya dia tidak punya banyak uang untuk menafkahi keluarganya. Kerja sehari untuk hidup beberapa hari. Nah, kita kadang-kadang lupa ya bahwa Allah kita tuh maha kuasa. Kaya. Kaya seperti apa loh ayah Allah kita? Kita bilang Allah kita kaya. Kaya seperti apa? Nah, dulu saya sangat miskin di Sintang Kelansam. Saya tidak pernah minum 7 Up. Jadi begitu ada orang datang ke sana naik pesawat misi, mereka membuang kaleng 7 Up. Kami ambil, kami cicipi begini. Itulah rasa 7 Up. Bayangkan ya, begitu miskin. Kalau saya lihat foto saya zaman dulu, begitu kurus. Ya, makannya dicampur dengan ubi. Minyak goreng itu sangat berharga. Makan bubur, minyak goreng yang untuk goreng apa? Goreng ikan asin diambil, bawahnya diaduk, makan itu. Tapi setelah saya bekerja dengan bos yang benar-benar kaya. Benar-benar apa? Kaya ya. Waktu kami menangani proyek di Malaysia, itu budgetnya 35 triliun. Berapa? 35 triliun loh. Bayangkan loh. Ya, begitu masuk ke sana, semua orang di Sarawak tuh kalah. Ya. Perusahaannya kalah besar. Nah, tetapi kita nggak tahu ya bahwa Allah kita tuh sangat kaya. Apa buktinya Allah kita sangat kaya? Apa buktinya? Apa buktinya Allah kita sangat kaya? Ada sebuah artikel yang saya baca tentang matahari. Tentang apa? Matahari ya. Setiap kita pasti punya motor. Oke? Kalau naik motor 1 liter bisa berapa kilometer? Berapa kilometer? 50? Ya, Honda ya. Nah, coba kita lihat matahari. Lihat apa? Begitu bangun, kamu lihat matahari. Matahari untuk bersinar 1 detik. 1 apa? 1 detik. Berapa bahan bakar yang diperlukan? Cek ya di Google. Cek di Wikipedia. 600 juta ton helium. Ya. Oke, berapa? 600 juta ton. Nah, kalau yang kerja di pabrik semen tahu lah ya kapasitasnya berapa ton per tahun. Ya, berapa juta ton, berapa ratus ribu ton. Ya, jadi hitungannya ton ya. Pasti ton kan semen kan? Nggak mungkin hitungnya kilogram kalau semen. Ya, kerja di pabrik kertas juga berapa ton hasilnya setiap tahun? 1 juta ton. Nah, itu 6 juta ton per detik. Kalau kita anggap ya gas yang menjadi ya energi di situ, kita ganti dengan premium. Ganti dengan apa? Premium ya. Padahal helium lebih mahal dari premium. Itu premium 600 juta ton dikali 10.000 1 detik itu 6.000 triliun. Berapa? Berapa? 6.000 triliun. Hutangnya Indonesia hanya 9.000 triliun. Kalau Tuhan mau bantu bayar, 2 detik aja beres. Pum. Ya kan? Orang bilang Indonesia cemas, Indonesia gelap. Dia nggak tahu Tuhan kita sangat kaya. Sangat apa? Kaya. Jadi jangan kita khawatir ya kalau ada masalah yang kecil-kecil. Allah kita itu sangat-sangat kaya.
Ya, jadi apapun yang kita perlukan pasti Dia sediakan. Nah, apapun yang kita khawatirkan, kita serahkan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perintah kelima, dengan ucapan syukur. Ini yang paling sering ya, kita tidak bersyukur ya. Seperti malam ini kita bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Ya, masing-masing kita pasti ya merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Karena kita yang sudah percaya Yesus, kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Pasti hidup kita itu pernah ditolong oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur, kita menyampaikan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita semua. Saya bertemu dengan Michael dan Lucy tadi malam, sudah cukup malam, hampir jam 11 malam mereka datang dalam keadaan hujan, diantar oleh Rio. Dan saya tanya kepada mereka, kamu selesai tidak urusannya? Dibilang selesai, karena membeli baju putih untuk persiapkan pernikahan. Itu pertolongan Tuhan loh. Ya, jangan kita anggap, oh Allah hanya menolong hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil dia nggak urus. Enggak loh. Allah kita dalam Yesus, dia mau ngurus hal yang paling besar seperti menyediakan matahari untuk kita. Sampai hal-hal yang kecil dia mau tolong. Jadi jangan sampai ada pikiran kita, oh hal itu terlalu kecil untuk Allah urus. Enggak. Apapun ya yang kita rasa perlu bantuan, kita minta dia tolong. Dia mau tolong. Contohnya, ya kalau kita berangkat kerja. Kalau kita percaya Yesus, nggak mungkin langsung kita start motor, langsung jalan. Nggak. Kita berhenti dulu, kita berdoa, Bapa di sorga, pimpin saya, tibakan di tempat kerja dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dia mau menolong kita. Kemudian, perintah ke-6. Jadi, akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah ya supaya kita bisa bersuka cita, kita perlu memikirkan semua yang benar. Apa itu semua yang benar? Apa itu? Di dunia ini banyak hal yang tidak benar dianggap benar. Saya pernah menonton sebuah YouTube. Jadi ada orang yang suka mencari cerita-cerita yang sensasi. Jadi ada cerita seorang bapak, dia tinggal di bawah jembatan. Kemudian YouTuber tuh mewawancarai dia. Dia bilang sama bapak itu, saya ini dulu dokter. Saya dulu jadi dokter di Singapura, katanya. Disebarkan. Jadi videonya yang nonton banyak sekali orang. Setelah itu dia kembali lagi. Baru dia tahu bahwa yang mengatakan dia itu dokter bukan dokter. Karena dia berbohong. Dia bilang saya lulusan UI. Ternyata dicek UI angkatan itu nggak ada yang dokter itu namanya itu. Jadi di dunia ini banyak hal yang bisa dianggap benar, tapi tidak benar. Tetapi satu-satunya yang benar dan betul-betul benar adalah ini firman Tuhan. Ya, karena ini kata-kata Tuhan. Dia sekali berkata-kata, dia nggak pernah salah ucap. Kalau kita bisa salah ucap. Kalau Tuhan tidak pernah salah ucap, dan semua kata-kata di dalam Alkitab ini adalah kebenaran semata-mata. Nah, jadi pikirkanlah firman Tuhan, pikirkanlah apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, ya semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya itu dipikirkan. Nah, kenapa kita khawatir? Kita memikirkan hal yang enggak-enggak. Ya, seperti tadi saya katakan ya, kita memikirkan besok tidak punya makan, padahal Allah kita sangat-sangat kaya. Ya, 1 detik saja dia menghabiskan hanya untuk matahari loh. Kalau kita lihat di atas tuh begitu banyak bintang yang sama dengan matahari. 1 detik perlu bahan bakar 6.000 triliun rupiah. 1 detik loh. Itu bintangnya berjuta-juta di atas. Dia sangat kaya. Masa ya? Keperluan kita hanya sedikit saja, dia tidak akan memberikan pada kita. Itu tidak masuk akal. Jadi kita memikirkan, jangan ya memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Ya, ada satu ilustrasi di Tiongkok. Ada seorang bapak, dia mengambil kayu bakar. Di waktu dia mau pulang ke rumahnya, ada anak muda yang membawa kereta kuda. Ya, di belakangnya ada keretanya ditarik oleh kuda. Dia lihat bapak ini di pinggir jalan, dia merasa kasihan sama bapak itu.
Akhirnya dia berhenti. Dia suruh bapak tua itu masuk ke dalam kereta. Dan bapak tua ini merasa, oh baguslah, saya bisa naik kereta, sehingga nanti saya nggak usah jalan kaki. Tapi apa yang terjadi dengan bapak tua ini? Dia naik ke atas kereta, dia berpikir begini, anak muda ini begitu baik sama saya loh. Jangan sampai saya membebani dia. Makanya di atas kereta, dia terus memikul kayunya begini. Saya sekarang kan nggak jalan, udah ditolong kuda yang jalan. Nah, saya pikul kayu ini supaya anak muda ini jangan kecapean kudanya. Dia nggak sadar kalau kayunya diletakkan pun nggak ada bedanya. Nah, hidup kita juga begitu. Ya, banyak hal membuat kita itu khawatir. Ya, khawatir yang tidak-tidak ya. Jadi kita serahkan semua khawatir kita dengan memikirkan apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu. Jadi langkah keenam, memikirkan saja tidak cukup. Tidak apa? Harus melakukan. Itu penting ya. Nah, seperti misalnya kita belajar, ya belajar memasak. Tentu kita harus memasak. Ya, tidak hanya mengetahui resepnya, tapi kita harus mengolah bahan makanan untuk dimasak menjadi masakan yang enak. Sama juga ya kalau kita belajar berenang, ya nggak mungkin ya kita hanya belajar ya gayanya seperti apa, tidak pernah diterjunkan di kolam renang. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ayat 7. Dan apa yang telah kamu pelajari ya dari Rasul Paulus, ini penting ya, kita harus belajar di gereja. Jangan sampai kita mau melayani Tuhan tapi tidak mau belajar firman. Itu konyol ya. Yang kedua, apa yang telah kamu terima, ini bukan hanya pelajaran yang orang Filipi terima dari Paulus, itu kitab suci. Ini ya. Apa yang sudah kamu terima? Ya, firman Tuhan. Kemudian apa yang telah kamu dengar tentang Paulus, karena Paulus tidak ada di situ, ya berada di Roma, dan apa yang kamu lihat padaku. Nah, ini penting ya. Lakukanlah itu. Ini penting ya, makanya di gereja ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dia hidup mengikuti Yesus. Dan semua ya anggota gereja harus mengikuti hamba Tuhan yang mengikuti Yesus. Tidak mungkin di gereja kita mengatakan jangan lihat manusia. Lihatlah Yesus. Nah, gimana lihat Yesus? Kalau hamba Tuhannya tidak mirip Yesus, ngapain kita ke gereja itu? Hamba Tuhan harus semirip-miripnya dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu dapat kita baca di Injil Matius sampai Injil Yohanes bagaimana hidupnya. Semakin kita baca, semakin kita tahu bagaimana Tuhan Yesus. Nah, kalau 7 perintah ini kita lakukan, maka yang saya gambar dengan warna merah ini otomatis ya. Damai yang bersumber dari Allah ya. Kalau bahasa Yunaninya itu Airin, bahasa Ibraninya itu Shalom, akan menyertai kamu. Tapi damai dari Allah itu melampaui segala akal, akan memelihara lubuk jantungmu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali ya. Kalau kita percaya Yesus, kita dipelihara Tuhan di luar apa yang masuk akal di dunia ini. Banyak hal tidak masuk akal itu terjadi untuk orang Kristen yang percaya pada Yesus. Contohnya, ini saya punya kesaksiannya. Saya punya anak pertama ketika dia selesai SMA. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak memiliki banyak finansial untuk menyekolahkan dia. Tetapi Tuhan membuka jalan. Akhirnya melalui adik dari istri saya, dia diberi sponsor untuk sekolah bahasa dan sekolah 1 tahun. Setelah itu dia harus bekerja dan mandiri. Dan Tuhan menolong dia loh, bagaimana dia bisa ya dari anak yang tidak pernah tinggal di luar rumah, akhirnya hidup di Jakarta, akhirnya hidup di Jerman, dan Tuhan menyiapkan pekerjaan untuk dia langkah demi langkah yang tidak pernah kita bayangkan. Yang pertama, waktu dia datang ke Jerman, dia tidak bisa langsung bekerja. Apa yang dia kerjakan? Dia itu bekerja sebagai penjual hamburger, hotdog waktu orang main sepak bola. Bayangkan loh. Waktu itu musim dingin. Ya, seperti sekarang ini kan. Bulan-bulan Berber sampai Desember
pertandingan bola masih berlangsung di Eropa sampai Natal. Itu dingin sekali, dia harus menjual hotdog dan uangnya dari dia jual satu biji. Selesai itu dia diterima di restoran. Gajinya pun kecil karena itu pekerjaan yang serabutan. Ya, menjadi apa? Pelayan restoran. Setelah itu dia diterima lagi di perusahaan pakaian H&M. Bukan di toko, tapi menyusun kotak. Ya, kotak yang akan dikirim ke toko-toko H&M. Ya, kalau kita ke Gaya Mall ada toko H&M ya dari Swedia, perusahaan itu. Dia harus berdiri 1 hari selama 8 jam. Ya, waktu dia kerja. Hanya tugasnya memasukkan ini ya, produk itu ke dalam kotak. Selesai itu dia dapat lagi kerja di mana? Di lapangan terbang. Sampai saya minta surat kelakuan baik dari Polda Kalbar supaya dia bisa masuk keluar lapangan terbang dengan surat kelakuan baik Polda menyatakan dia di Indonesia dia bukan orang yang kriminal. Akhirnya surat itu didapat, saya kirim ke Jerman, dia terjemahkan dalam bahasa Jerman. Nah, surat itu membuat dia bisa memiliki pas untuk masuk keluar di airport. Tapi Tuhan membuka jalan. Sebelum pandemik, dia ditawarkan kerja di Uniqlo, juga toko pakaian yang ada di Gaya Mall. Setelah dia terima di toko pakaian Uniqlo, airport di Jerman tutup. Kenapa tutup? Nah, karena pandemik, nggak boleh lagi ada airport. Dan airportnya tutup, tapi Tuhan sudah siapkan dia kerja di Uniqlo. Tapi di Uniqlo itu kerja juga bukan kerja yang gampang. Ya, menurut kesaksian dia, nanti bulan ini dia akan balik ke sini, bisa kita tanya. Dia cerita sama saya, sama istri saya. 1 hari kalau sibuk, dia jalan kaki di toko 15 km. Berapa? 15 km. Memang anak saya ini memang petarung, dia rajin sekali. Tapi dia, kenapa bisa begitu? Satu kuncinya loh. Kenapa? Ya, dari langkah ini dipindah ke langkah ini pindah ke sini. Karena dia selalu rajin ke gereja. Dia nggak pernah tidak ke gereja. Bahkan sekarang dia menjadi sekretaris dari gereja ya, seperti ya diakones ya di Jerman. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, hidup kita itu pasti dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita tidak takut lagi apa yang terjadi. Nah, seandainya ya kalau kita khawatir. Nah, ini ada 7 langkah mengatasi khawatir. Penting ya untuk diingat ya. Yang pertama, waktu kita khawatir, gunakanlah damai dari Allah untuk mengusir khawatir. Pertama ya, karena Tuhan memberikan kita damai. Damai itu untuk menghilangkan semua rasa khawatir. Yang kedua, kalau kita khawatir, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Jadi kamu khawatir apapun, takut apapun, kamu bisa sampaikan kepada Allah. Dia tidak akan marah sama kita kalau kita permintaannya tidak ya benar. Tidak pernah dia marah. Paling dia bilang permintaan kamu ya tidak sesuai dengan kehendakku. Nah, dia berikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ya pikirkanlah 7 hal di atas yang ditulis ya. Di ayat 8 itu ada 8 hal ya. Pikirkanlah 8 hal di atas. Kemudian keempat, pikirkanlah selalu akan Tuhan. Ini penting ya, satu ayat yang kita harus hafal dari Yesaya 26. Mari kita buka ya. Yesaya 26 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang sangat penting mengaitkan ya, bagaimana rasa khawatir kita dengan damai. Yesaya 26 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi penting ya, kita harus percaya Yesus. Itu kuncinya. Kalau kamu percaya Yesus, kita punya lubuk jantung itu dijagai oleh Tuhan dengan damai, ya, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar kita. Kemudian selanjutnya dalam Ibrani begitu banyak ayat
yang mengatakan Tuhan tidak pernah tidak memberikan kita pertolongan. Dari pasal 3, pasal 6, pasal 10. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Ya, apapun problem kita, Tuhan itu adalah penolong kita. Mazmur 121. Yang ketujuh. Nah, ini yang penting ya. Mazmur 55 ayat 22 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah semua kekuatan kita kepadanya. Nah, jadi kalau kita belajar Mazmur, Mazmur itu sebenarnya ada lagunya ya. Ada lagunya loh. Tapi zaman sekarang orang tidak tahu lagi bagaimana menyanyikan lagu Mazmur itu. Kenapa Mazmur itu lagu? Supaya kita tidak lupa. Seperti lagu Indonesia Raya. Saya rasa semua hafal ya. Rata-rata hafal lah ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya kan? Pasti hafal. Ya. Indonesia Raya. Nah, Mazmur itu juga orang Israel itu bisa menyanyikan loh satu persatu loh, mereka hafal. Nah, untuk malam ini bagaimana kita ingat ya apa yang kita pelajari? Kasih, suka, cita dan damai dari Tuhan. Ada lagunya. Kasih, suka, damai, hidup panjang sabar, dengan kemurahannya lakukan kebaikan, setia sampai mati, jantung mirip Yesus, ya, jantung lemah lembut, kuasailah diri, muliakanlah Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kita kasihnya, sukacitanya, damainya. Itu modal kita supaya kita bisa panjang sabar sampai kita bisa menguasai diri. Jadi malam ini kita sudah belajar sukacita yang dimaksud di sini Tuhan berikan pada kita, bukan yang kita peroleh karena kita mendapatkan sesuatu di dunia ini. Nah, sukacita ini adalah paket lengkap ya, bukan hanya sukacita Tuhan berikan pada kita, tapi Dia berikan kita kasihnya, sukacitanya dan damainya. Jadi di sini ada 7 perintah yang perlu kita laksanakan. Kalau kita laksanakan, maka damai ya yang bersumber dari Allah yang melampaui segala akal. Tadi saya sudah saksikan apa yang dimaksud dengan melampaui segala akal, akan memelihara lubuk jantung kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dan Allah ya yang merupakan sumber damai akan selalu ya menyertai kita. Jadi saya harap firman Tuhan ini ya bisa menjadi bahan yang kita renungkan supaya kita jangan ya tidak tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi manusia yang sudah diselamatkan dengan sukacita abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengutus putramu Yesus menjadi juru selamat kami. Ketika kami dibelenggu oleh dosa, ketika kami tidak mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau mengutus Yesus sehingga kami mengenal Engkau melalui Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah diterima oleh keluarga saudari Ango dan juga putri-putrinya, putranya, dan calon menantunya. Kami tahu bahwa bukan hanya 1-2 orang yang percaya, tapi sesuai dengan janji dari Engkau, Engkau ingin menyelamatkan seluruh isi rumah ini. Kami serahkan Bapa firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya kami mau mengenal siapakah Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus, bahkan kami mau terus belajar firman-Nya. Sehingga sukacita yang berbarengan dengan kasih-Mu dan damai-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke pembawa acara, liturgos, Saudara Michael. Oke, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan.
Untuk menanggapi firman yang ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi. Kemudian kita akan menyampaikan pokok-pokok doa. Kita akan menyanyi pujian nomor 203. Bunga bakung di lembah. Pujian nomor 203 ada di grup Gapi juga. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah untukku. Ia bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu. Ku dijadikan suci tak bercela, penghibur dalam duka, dan Dia penolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Dalam pencobaan Dia menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya. Dengan setia ku hidup untuknya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersuka citalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku. Ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya benteng kukuku, ya memelihara menguatkanku. Dunia menolakku atau ku digoda, ku bersandar Yesus, Dia teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Oke, selanjutnya mohon kesediaan PI Rudi untuk memimpin doa-doa, pokok doa, dan juga untuk doa jamuan, kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Saya rasa untuk tuan rumah saja ya pokok doanya. Jadi apakah ada pokok doa dari tuan rumah? Silakan dapat diutarakan ataupun ucapan syukur. Umekai kam chia chu ya, umekai ai tau kau ya. Ya, bisa diwakili lah. Atau Ibu Buango apa yang ucapan syukur apa dan apa yang mau didoakan? Sorry ya, membahangi. Doakan kesehatan saya
Bila makin hari mungkin semakin baik itu. Doakan kesehatan, semoga semakin hari semakin baik. Ya, akan didoakan. Kalau saudari Lucy atau Pak Asyang? Sama lah ya. Lucy. Saya mengucap syukur atas kesembuhan yang Tuhan udah berikan untuk Mama. Habis itu Acing yang udah selesai juga dan akan wisuda. Pekerjaan kami, lalu planning pernikahan kami juga semoga berjalan dengan lancar. Dan kesehatan orang tua. Oke. Jadi kita sama-sama doakan untuk keluarga ini. Dari ucapan syukur dan pokok-pokok doa kita, nanti setelah itu saya akan pimpin dalam doa makan dan juga kita akan doa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Oke, mari kita berdoa untuk keluarga ini. Tuhan Bapa kami di surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk datang ke rumah ini untuk memuji namamu, memuliakan namamu, dan juga kami dapat mendengarkan firman. Ya Tuhan, kami tahu bahwa firman ini hanya satu-satunya yang dapat menghibur kami dalam suka maupun duka. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga ini, khususnya rencana-rencana keluarga ini untuk di masa depannya. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pak Akyang, agar suatu hari dia dapat percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk mamanya Lucy, Ibu Amo, agar dia terus diberikan kesehatan dan dia dapat kembali sedia kala dan dapat mempunyai sukacita dari Tuhan Yesus karena dia sudah percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga ini, khususnya untuk rencana dari Lucy dan juga Michael yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember. Kami menyerahkan Tuhan segala persiapannya, baik segala persiapan fisik maupun mental dan semua acara yang akan diselenggarakan Tuhan yang memberkati dan menolong memimpin step demi step. Dia menyerahkan Tuhan juga untuk Veronica, bersyukur untuk dia dapat tamat dari UT dan juga Rio tamat dari UT. Kami menyerahkan Tuhan untuk pekerjaan mereka. Engkau memberkati dan juga Andi agar dapat menjadi anak yang baik dan juga dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ya Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sukacita dan damai kiranya Bapak kalau keluarga ini semakin banyak yang bisa percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kami berdoa mengucap syukur untuk dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersukacita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini menebus dosa kami. Kami dapat mempunyai hidup yang kekal, pengharapan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas puji-pujian kiranya Engkau berkenan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar, agar firman-Mu ini dapat berikan kami kekuatan untuk kami dapat bersukacita karena Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan di keluarga ini dapat membuka pintu rumahnya, memberikan kami agar kami dapat berkebaktian. Kami berdoa Tuhan terutama untuk Pak Akyang, agar suatu hari dia dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau Engkau yang mengkehendaki. Terima kasih Bapa. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk hidangan makanan. Kiranya Engkau memberkati agar makanan ini dapat memberikan kami kesehatan tubuh, dapat memuliakan nama Engkau dan balas kebaikan tuan rumah dengan berkat-berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami berdoa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.